setelah ada dia. Selamat mendengarkan. Setelah bersepakat, Jun mengantar Hana pulang. Sepanjang perjalanan, Hana berpikir keras tentang permintaan Jun. Hana juga ingin selalu bisa berdiri berdampingan dengan Jun tanpa rasa malu. Kurasa aku tidak pernah bertindak berani mengenali diriku, pikir Hana. Jika saatnya nanti, bisakah jantungku berdetak dengan tenang? Tanya Hana dalam hati. Jun melirik Hana. Melihat sepertinya Hana sedang berpikir keras, Jun menarik tangan Hana dan memasukkan jemarinya ke tangan Hana, dan menggenggamnya erat dengan penuh kehangatan. Tenanglah, itu tidak akan apa-apa. Ada aku yang akan menjagamu, ucap Jun. Hana hanya mengangguk dan tersenyum. Kak Han sudah mengatur butik dan hairdo yang akan menangani Hana untuk menghadiri pesta jamuan amal nanti. Marsha mengetahui tentang hal ini dan sedikit meminta bantuan kepada asisten Lee. Baik, akan dikerjakan Nyonya, jawab asisten Lee. Setelah persiapan perjalanan ke kerajaan Funan selesai, keesokan harinya mereka pun pergi dengan Jet Liu. Di Funan, Alicia sudah bersiap untuk menyambut kedatangan Marsha. Alicia sedang berada di fasilitas kesehatan kerajaan, sedang melakukan pertemuan dengan para tabib herbal yang dikepalai oleh tabib Fu. Setelah selesai, Alicia segera saja meninggalkan fasilitas kesehatan kerajaan karena akan bertemu dengan Marsha. Di koridor, Alicia bertemu dengan Freya. "Hei, ada apa? Kau terlihat tergesa-gesa?" tanya Freya. "Yang mulia," sapa Alicia Su. Aku harus segera menemui temanku yang baru saja datang dari Beijing," jawab Alicia. Kelak, undanglah dia mengunjungi istana Mapleku," ajak Freya. Iya, baik, nanti aku akan menyampaikan undangan yang mulia Ratu," ujar Alicia Su. Freya datang ke fasilitas kesehatan untuk bertemu dengan tabib Fu. Pertemuan hari ini untuk membicarakan pemberian pil kesehatan bagi para balita yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Louis dan yang lainnya tiba di kerajaan Funan. Asisten Lee sudah menyiapkan sebuah rumah di sini selama Tuan dan Nyonya berdiam di Funan. Kedua mata bulat Eric tak berkedip melihat pemandangan di sepanjang perjalanan ke rumah yang akan mereka tempati. Louis menggendong Eric. Marsha membawakan jas dan tas Louis di tangannya, lalu menyerahkannya kepada pelayan. Melihat Louis tengah kerepotan menggendong Eric karena sambil menerima panggilan di ponselnya, Marsha pun mengambil Eric dari gendongan Louis. Marsha mengikuti pelayan yang membawanya ke kamar utama. Marsha duduk di sofa sambil menyusui Eric yang terlihat lapar, sambil mengawasi pelayan merapikan bawaan mereka. Louis dan asisten Lee sedang bersibuk mengurus pertemuan via video conference dengan para bawahan Louis. Eric menatapi kamar baru mereka, matanya seperti mencari-cari keberadaan Louis. "Papamu sedang sibuk bekerja, sayang," ucap Marsha sambil menciumi Eric. Ceklek, Louis masuk ke kamar mereka. "Papa sudah selesai bekerja, ayo kita main," ajak Louis mengambil Eric dari pelukan Marsha dan meletakkan Eric di ranjang, dan mulai mencium-ciumi Eric dengan suara-suara lucu. Marsha berdiri dan hanya tersenyum memandangi pria-pria kesayangannya itu. Lalu mulai merapikan pakaian-pakaian Louis. Setelah beberapa menit, Marsha menoleh karena kedua prianya tiba-tiba hening. Mereka tertidur, ucap Marsha dalam hati. Setelah selesai merapikan bawaan Louis, Marsha ikut naik ke atas ranjang mereka dan ikut merebahkan diri di sisi Eric satunya lagi. Mereka pun terlelap bersama tidur di siang hari. Marsha membuka kedua matanya dan beradu pandang dengan kedua mata Louis. "Eric?" tanya Marsha melihat di tengah mereka kosong. "Aku menaruhnya di ranjang," jawab Louis. Ucap Marsha seraya setengah terbangun melirik ranjang putranya. Louis menarik tangan Marsha sehingga Marsha terjatuh di pelukan Louis sepenuhnya. "Hei, ini masih siang," ucap Marsha yang memahami tatapan Louis. Tapi aku," jawab Louis yang sudah terlalu lama menahan inginnya. Tak tega melihat suaminya yang terus-menerus menahan inginnya, Marsha pun mengangguk dengan wajah kemerahan. Louis pun segera melumat bibir Marsha dengan tergesa, seperti menemukan oase di tengah gurun pasar panas. "Jika itu sakit, katakan saja," ucap Louis. Mereka berdua saling menautkan tubuh mereka. Louis menikmati setiap inci tubuh Marsha, merasakan sentuhan dan kelembutan kulit Marsha lagi. Louis menciumi dalam-dalam aroma tubuh Marsha yang sudah menjadi candunya. Setelahnya, Louis menggendong tubuh Marsha dan membawanya mandi bersama. Alicia Su telah datang. Asisten Lee mempersilahkannya menunggu di ruang tamu.
Mohon tunggu sebentar, Nona. ucap asisten Lee. Louis dan Marsha turun dengan menggendong Eric. Alicia, sapa Marsha seraya memeluk Alicia. Nona, Sapa Louis. Hei, lihatlah, ini putraku, ucap Marsha dengan wajah berbinar. Ya Tuhan, dia menggemaskan sekali, ucap Alicia, yang seketika saja menjadi penggemar tuan muda kecil Liu. Asisten Lee datang dengan membawa sebuah kotak perhiasan. Nyonya, Ucap asisten Lee. Ah, iya, ini, ucap Marsha seraya menyerahkan kotak perhiasan tersebut. Apa ini? Tanya Alicia. Ini, anggap sebagai ucapan terima kasih kami, karena kau telah merawatku di Milan, ucap Marsha. Melihat Eric dalam pelukan Louis, Alicia pun memahami maksud dari Marsha. Ah iya, tentang itu, ucap Alicia. iya Nona, kami sangat berterima kasih. Ucap Louis juga. Asisten Lee menyerahkan sebuah lukisan yang telah dipersiapkan oleh Louis. Dan ini, ucapan terima kasih yang tulus dari keluarga Liu. Ucap Louis. Ah Tuan, apakah ini tidak berlebihan? Tanya Alicia. Tidak Nona, kau telah menolong kami mendapatkan harta yang berharga, jadi ini sudah sepatutnya. Ucap Louis. Baiklah jika begitu, aku tidak akan sungkan, jawab Alicia Su. Mereka bertiga bercengkrama di ruang tamu sambil bermain dengan Eric. Sementara itu, di Beijing, Hana sudah mulai bersibuk merapikan diri untuk penampilan perdananya dengan Jun. Kak Han membawa Hana ke butik terbaik sesuai permintaan Jun. Hana memakai gaun berwarna merah marun sehingga semakin memperlihatkan cahaya kulitnya yang putih bersih itu. Tim hairdo menyanggul rambut Hana sehingga semakin mempertegas leher jenjang dan tulang selangkah Hana. Di lehernya, Hana memakai kalung inisial huruf J dan H bertatakan berlian yang Jun khusus pesan untuk Hana. Sementara, untuk Jun adalah sebuah pin yang bertuliskan inisial nama yang sama yang dia sematkan di jasnya. Jun menggadang Hana berjalan di atas karpet merah. Kilatan cahaya dari kamera-kamera foto menghujani pasangan fenomenal ini. Seorang superstar dengan seorang gadis bisu yang rendah hati. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.